Assalamualaikum teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Ketemu lagi dengan Vicol. Kali ini Vicol mau membahas film Swedish, film yang diperankan dengan aktor tampan Shah Rukh Khan pada tahun 2000-an. Yuk simak ceritanya. Film dibuka dengan seorang laki-laki bernama Mohan dan dua atasannya yang bekerja di NASA. Mereka sedang mengadakan konferensi pers mengenai proyek yang digarap oleh Mohan. Proyek tersebut adalah satelit yang akan diluncurkan beberapa bulan ke depan. Mohan bersahabat dekat dengan Vinod selama dia di Amerika. Mohan menceritakan dia memiliki pembantu yang merawatnya dari kecil yang sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Dan ia ingin menjemputnya ke India karena orang tuanya sudah meninggal. Keesokan harinya, Mohan meminta cuti ke John, atasannya, untuk 2 minggu pergi ke India menjemput Kaveri Amma yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Keesokan harinya, Mohan berangkat ke India. Begitu sampai di bandara, Mohan disambut oleh temannya. Mohan mencari Kaveri Amma yang dianggap sebagai ibunya sendiri ke panti jompo. Namun, dia sudah pindah. Mohan mampir ke toko buku temannya. Di sana, dia melihat wanita cantik dan langsung jatuh cinta. Wanita tersebut memberitahu alamat desa yang Mohan cari. Mohan mencari desa tersebut dengan mobil karavan karena takut akan tidur di mana. Dia diantar seorang laki-laki pengembara untuk menemukan Kaveri Amma. Dan akhirnya Mohan menemukan Kaveri Amma. Saat ditemui, Kaveri menangis di pelukan Mohan. Dia disambut menggunakan tradisi India. Di sana, Kaveri Amma tinggal bersama Gita dan adik Gita yang bernama Cikku. Dia adalah teman kecil Mohan. Cikku mengantar Mohan keliling desa dan pergi ke sekolah Cikku. Ternyata Gita mengajar di sana. Mohan kaget karena Gita adalah gadis yang dia temui di toko buku temannya. Mohan kembali pulang. Saat dia mencoba menghidupkan listrik, ternyata listrik mati. Di sana sering terjadi gangguan listrik dan bisa sampai berhari-hari. Orang tua Gita mempercayakan Gita dan Cikgu pada Kaveri sebelum meninggal. Kemudian Gita datang. Malam harinya, Mohan menceritakan kehidupannya di Amerika. Mohan juga meminta maaf sudah tidak bisa menjaga Kaveri Amma selama ini dan mengajak Kaveri untuk ke Amerika. Namun Kaveri akan memikirkannya. Seorang pria bernama Milaram datang mengagetkan Mohan. Dia mengajak kerjasama karena dia seorang koki yang bagus. Dia ingin ke Amerika untuk menjadi mitra Mohan membuka resto. Kaveri dan Gita melihat karavan. Mohan meminta Gita menyembunyikan rokok Mohan yang ada di atas meja. Ternyata Gita dan Kaveri mengajak Mohan ke Panchayat, sejenis rapat desa dengan ketua untuk masalah-masalah desa. Di Panchayat, sekolah Gita akan dipindahkan ke tempat yang lebih kecil karena kurangnya siswa. Namun Gita menolak. Dan kepala desa memberi syarat, selama 3 bulan ke depan harus banyak siswa yang mendaftar. Jika tidak, Gita harus setuju dengan keputusan kepala desa. Mohan diperkenalkan kepada kepala desa, namun tidak ada yang mengerti kerjaan Mohan di sana. Kepala desa mengatakan kerjaan Mohan sama dengan Swadev. 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे. Mohan juga pergi ke kuil. Di sana ada jejak kaki Ram dan Sinta. Mohan juga menelpon Vinod, temannya di Amerika, menggunakan telepon di kantor pos. Mereka membicarakan mengenai pekerjaan. Dan Mohan meminta cuti lebih lama. Tidak sengaja dalam pembicaraan Mohan dan Vinod membahas internet. Lalu Pak Pos menanyakan pengertian internet pada Mohan dan Mohan menjelaskannya. Mohan bangun tidur. Kaveri menyuruhnya bangun karena akan datang tamu. Mohan menanyakan tamu siapa, dan ketika Kaveri menjelaskan, ada pria dan keluarganya yang akan datang melamar Gita. Mohan kaget. Saat siangnya pengantin datang, ternyata keluarga mereka meminta Gita tidak mengajar lagi setelah menikah. Namun Gita menolaknya dan pernikahan pun tidak dilanjutkan. Mohan senang akan hal itu. Saat makan malam, Gita dan Mohan berdebat mengenai tradisi dan budaya. Mohan mengatakan desa mereka sangat tertinggal dan Gita mengatakan pemerintah mencari solusi. Mohan mengatakan oke, solusi apa yang akan mereka bawa?
Mohan menanyakan Pak Pos sampai mana tingkat pendidikannya dan pendapatnya tentang sekolah, dan menyadarkannya juga betapa pentingnya pendidikan, dan meminta Pak Pos untuk mengatakan pentingnya pendidikan pada semua orang, dan mengatakan juga pada Mila Ram. Intinya Ram ingin anak-anak mendaftar ke sekolah. Ram berbicara pada pemerintah desa, namun pemerintah desa tidak ingin anaknya satu sekolah dengan anak yang berkasta rendah. Namun Mohan mengatakan dia tidak peduli. Pak Pos dan Melaram membantu Mohan mencari siswa dari rumah ke rumah. Namun alasan mereka tidak mengirimkan anaknya ke sekolah karena kasta mereka rendah. Tidak diperbolehkan sekolah di sana, dan mereka menolak. Namun Mohan tidak putus asa. Dia terus membujuk penduduk desa untuk mengirim anaknya ke sekolah. Mohan juga meminta dukungan petinggi desa, namun ada yang mendukung dan ada juga yang tidak. Malamnya diadakan pertunjukan layar tancap di desa. Ternyata duduknya juga berdasarkan kasta. Kasta tinggi duduk di depan dan kasta rendah duduk di belakang layar. Ya seperti nonton terbalik gitu. Saat film dimulai, semua warga bersorak. Setelah berjalan beberapa menit, tiba-tiba listrik padam. Selagi listrik padam, Mohan mengajarkan bagaimana melihat bintang hingga membentuk baja. Semua orang senang akan hal tersebut. Gita mengatakan terima kasih dia membantu sekolah, namun dia tidak ingin Mohan membawa Kaveriyama karena dia tidak ingin menjadi yatim. Dia hanya punya Kaveriyama, dia sudah seperti ibu bagi Gita dan tidak sengaja Kaveri mendengarkan semuanya. Mohan kembali menelpon Vinod di Amerika untuk menjelaskan beberapa materi di proyeknya, dan Mohan mengatakan dia menemukan cintanya. Namanya Gita. Vinod terkejut akan hal itu. Saat Mohan mandi, Gita datang marah-marah, namun Mohan malah menyatakan cintanya. Dan kemudian Gita pergi. Gita kembali mengajar, namun Mohan masuk ke kelas karena ikut belajar. Gita menanyakan 5 sungai terbesar di India, namun Mohan salah menjawab. Dan mengatakan jika murid baru tidak bisa menjawab, maka akan diturunkan ke kelas yang lebih rendah. Dan bertanya berapa jumlah kepala singa pada pilar Ashok. Semua siswa mengacungkan tangan dan Mohan menjawab 3. Ternyata jawabannya adalah 4. Sebenarnya Mohan tahu semua jawaban itu. Dia hanya ingin ngecengin Gita. Ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Kaveriyama meminta tolong kepada Mohan untuk menagih uang sewa sawah pada Haridas yang belum bayar beberapa bulan terakhir di desa lain yang cukup jauh dari desanya. Mohan berangkat bersama Melaram. Dari sana terlihat Gita mulai mencintai Mohan. Begitu Mohan sampai dan Melaram di tempat, petani tersebut menjelaskan semuanya. Dia tinggal dalam keadaan susah. Keadaan mereka sangat mengenaskan. Mereka dari kasta rendah. Jadi tidak ada yang mau mengairi sawah mereka. Jadi mereka tidak bisa panen. Makanya mereka tidak mampu untuk membayar. Bahkan ketika panen mereka jadi, tidak ada yang mau membeli hasil panen mereka. Bapak ini bahkan tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Keesokan harinya Mohan akan pulang. Mohan juga memberikan uang pada petani tersebut. Lalu Mohan pamit. Sepanjang perjalanan Mohan memikirkan apa yang terjadi dan melihat di daerah sekitar. Bahkan dia melihat anak kecil lari-larian menjual air dari cangkir dan timba yang dia bawa. Mohan sampai di desanya, dia terus memikirkan semuanya. Kaveri menanyakan perjalanannya, namun Mohan meminta maaf tidak membawa uang sewanya. Dan Kaveri menjelaskan inilah kondisi negeri ini Mohan. Saat perayaan Dussehra, banyak siswa yang akan memulai belajar dan semua sangat bahagia. Mohan juga membagikan buku pada siswa-siswa tersebut. Semua orang tua bahagia. Dalam kesempatan tersebut, Mohan menjelaskan keadaan negara dan desa yang mereka tinggali. Ada satu pimpinan desa yang terus membanggakan adat dan budaya mereka. Namun Mohan tidak setuju, karena adat dan budaya selalu dijadikan tempat berlindung ketika kita salah. Kita tidak melawan buta huruf, ekonomi melemah, dan lain-lain. Yang kita agungkan hanya kasta, kasta, dan kasta. Kenapa kita tidak bekerja sama? Kenapa harus kamu, aku, dan dia? Pada malam harinya, Mohan mengatakan pada petinggi desa, kenapa kalian menikmati kegelapan ini? Dan Mohan meminta 100 laki-laki dan diberikan.
Lalu Mohan mulai melihat mata air di gunung. Dia mulai merencanakan tangki air yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan menjelaskan bagaimana mesinnya akan bekerja. Para laki-laki dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat tangki dan untuk membuat mesin. Semua mulai bekerja. Tetua di desa yang biasa disebut Dadaji sudah mulai sakit-sakitan. Hanya dia yang mendukung Mohan. Mohan menelpon Vinod membutuhkan waktu cuti yang lebih karena dia membuat generator. Saat Mohan bekerja, Gita tiba-tiba datang. Dia bilang kalau dia mencintai Mohan. Keesokan harinya percobaan generator listrik. Semua tiang-tiang listrik dipasang dan Mohan menjelaskan fungsi generator tersebut pada penanggung jawab. Seluruh warga berkumpul untuk menyaksikan listrik pertama kali di desa mereka. Saat penutup air dibuka, generator mulai berjalan. Setelah tekanan lebih dari 2000 volt, tiba-tiba mesin melemah. Lalu Mohan melompat ke dalam tangki air. Ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kemudian mesin berjalan kembali hingga akhirnya lampu menyala untuk pertama kalinya. Dan semua warga bersorak gembira. Saat malam hari, kesehatan Dadaji memburuk. Dia bahagia karena Mohan membawa perubahan dan dia meninggal dalam keadaan damai. Seluruh penduduk desa sedih akan hal itu. John, atasan Mohan menelpon meminta untuk segera kembali karena waktu peluncuran proyek Mohan akan segera dilakukan. Dan Mohan mengatakan akan kembali dalam waktu 3 hari. Gita dan Kaveri tidak ingin Mohan kembali, namun Mohan tetap ingin kembali karena dia hidup di sana. Seluruh penduduk desa mengucapkan selamat tinggal pada Mohan, mulai dari Pak Pos, Melaram, petinggi desa, dan semua, termasuk Chico dan Kaveri. Di perjalanan, Gita mencegat Mohan. Dia memberikan kotak yang berisi sindur, tanaman, beras, biji-bijian dari desa mereka untuk mengingatkan Mohan pada desanya. Lalu Mohan pergi. Begitu sampai di Amerika, Mohan melanjutkan proyeknya. Namun bayangan desa dan kenangannya terus melintas. Hingga peluncuran satelit pun tiba. Peluncuran berjalan dengan lancar. Di scene akhir, kita diperlihatkan Mohan berada di desa Gita sedang bergulat dengan Pak Pos dan Mohan memenangkan pergulatan tersebut. Ternyata dia resign dari kerjaannya dan memilih tinggal di desa terpencil dengan keluarga. Oke, film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi next week. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.